Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau masih pagi, masih muda, masih suka maksiat, masih suka ini, pegang prinsip roja tadi itu, tamanna ala Allah. Ya meskipun aku minum, meskipun aku trek-trekan, meskipun aku wedoan, kan Allah kan maha pengampun. Engkau wae tobat marek ngene umroh tobat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji Situbondo, serta segenap mustami dimanapun berada yang menyimak kajian ini, rahimani wa rahimakumullah. Wa tamanna ala Allah. Ini Pak, ini bab tersendiri yang sangat penting, menyangkut pelajaran akidah yang mendasar. Dia senantiasa berangan-angan terhadap kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Masya aku ra salat, masya aku ra poso, meskipun saya tidak salat, meskipun saya tidak puasa, tapi saya baik kepada semua orang, pasti Allah akan juga memberikan kebaikan kepada saya. Toh murka Allah itu, ya tadi saya sebut ya Pak, toh murka Allah itu akan dikalahkan oleh rahmat, oleh kasih sayang Allah. Pasti saya akan diselamatkan oleh Allah. Berangan-angan atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala, terninabubukan oleh roja, oleh harapan. Roja, khauf, ini harus imbang. Ini di bab yang kita janjikan akan kita urai tadi secara khusus. Orang yang tamanna ala Allah itu adalah orang yang tidak seimbang di dalam mendudukkan atau di dalam mengaplikasikan ya antara khauf, rasa takut kepada Allah, dan roja, pengharapan atas rahmat Allah. Khaufnya nggak ada khaufnya Pak, nggak ada takut-takutnya sama Allah, nggak sholat, nggak puasa, ya berzina kadang-kadang, judi, ngambil riba, dengan satu tamanna ala Allah tadi, dengan satu keyakinan diantaranya tadi itu akan murka Allah itu, rahmat Allah akan lebih besar dari murka Allah. Dia nggak ada takut-takutnya atas ancaman-ancaman siksa Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik dua-duanya ini harus seimbang, ya, seimbang. Ada semacam analisa itu. Roja itu kalau di bahasa Jawa kan itu rujak, gitu Bu. Rujak Bu, rujak. Khauf itu diplesetkan jadi kopi, kopi. Nah kopi. Tapi matching Pak. Lek isu kue ngopi yo khauf, lek sore baru rujak gitu. Kan cocok Pak. Kalau pagi-pagi rujak kan enggak cocok ya. Nah, kalau pagi rujak, sore kopi, ya rujaknya ini yang bermasalah. Yang benar adalah kalau pagi ngopi, sore ngerujak. Maknanya apa dalam hidup? Kalau usia masih awal-awal sampai pertengahan dewasa, itu anggap pagi. Itu harus diperbesar khaufnya, kopinya, rasa takutnya kepada Allah kalau kita untuk melakukan atau meninggalkan yang Allah perintahkan dan melaksanakan apa yang Allah larang. Itu harus diperbesar rasa khaufnya.
rasa khaufnya harus diperbesar. Kalau sudah sore, sudah senja, sudah tua, sudah menjelang kematian, perbanyak rasa rojaknya, berharap, berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sudah bermodal meninggalkan maksiat, melakukan kebaikan-kebaikan, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan dalam rangka mempersiapkan kematian, atau bahkan seketika setelah kita mendekati ajal, itu harus kita perbesar rasa roja atau harapan atau prasangka baik kita kepada Allah, bahwa rahmat Allah lebih besar dari murka Allah Subhanahu wa taala. Ini baru bermanfaat, Pak. Kalau masih pagi, masih muda, masih suka maksiat, masih suka ini, pegang prinsip roja tadi itu, tamanna ala Allah. Ya, meskipun aku minum, meskipun aku trek-trekan, meskipun aku wedoan, kan Allah kan maha pengampun. Engkau wae tobat mari ngene umroh tobat gitu. Ada Pak, orang ngajak selingkuh orang itu, ya main WA apa itu, diajak naik mobil, dikunci mobilnya, diajak puter-puter, dirayu terus itu, mau diajak mampir ke hotel, mau diajak apa gitu. Ya tapi dia bertahan, untungnya ceweknya ini bertahan. Terus salah satu rayuannya gimana? Oh nggak apa-apa, kan sampein ku lo haji gini kan digitukan sama ceweknya itu. Oh terus bilang, loh iya sih kok tobat bareng-bareng kok umroh wis, tobat umroh. Iya obat umroh ngono meneh. Ini Pak. Jadi ini yang dinamakan pagi-pagi sudah ngerujak ya seperti ini. Masih melakukan kemaksiatan, masih suka melakukan kemaksiatan, sudah pegang prinsip Allah Maha Pengampun. Saya nggak ada takut-takutnya. Beda kalau pagi itu sudah khauf, sudah takut. Ya, jiwa muda yang bergelega, harta mana sudah jadi orang, sudah sukses, harta banyak, peluang maksiat itu besar karena ada modal. Peluang maksiat banyak karena ada modal. Ya kalau wong kere bagaimana mau gendak uang, kan gitu kata-kata seperti itu. Nah, justru di saat-saat pagi seperti itu harus memperbanyak takutnya, khaufnya, kopinya. Pagi itu ngopi. Jangan-jangan kalau saya coba-coba maksiat, pas mati gimana? Ayo, itu Pak. Kadang-kadang seperti itu. Harus ditanamkan. Kalau saya mau coba-coba bermaksiat, ya ngicipin minuman keras dikit aja. Jangan-jangan nanti pas ngicipin itu, pas ditelan keselak terus mati misalkan. Sudah, su'ul khotimah. Harus takut seperti itu Pak. Jadi karena kematian itu rahasia Allah, maka ini jadi landasan utama bagaimana kita menanamkan rasa takut kita kepada Allah. Maka antara kopi dan rujak, ya selain teorinya kalau kopi itu pagi, kalau rujak itu sore, kita masih giat, masih beraktivitas, masih produktif, itu harus memperbanyak rasa khauf, takut. Kemudian ketika kita sudah uzur sore, sudah menjelang ajal, kita memperbanyak rasa rojak. Nah, yang paling tepat adalah antara khauf dan rojak itu berjalan seimbang. Ketika kita tergoda untuk melakukan kemaksiatan, dosa, maka khauf harus kita munculkan, ketakutan. Ya gampangnya tadi itu Pak. Kita nyadari betul maut itu tidak sangkan-sangkan. Jangan-jangan kalau kita coba-coba nyicipin kemaksiatan dikit terus mati, bar wassalam gitu. Itu. Terus kemudian ketika kita sholat, ketika kita melakukan amal perbuatan yang baik, tumbuhkan rasa harap pada Allah akan janji-janji Allah. Sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnah fajar, memperoleh pahala yang besar, janji Allah melebihi dunia seisinya dan seterusnya. Itu kita perbesar agar apa? Semakin bersemangat untuk beribadah. Loh Ustaz, berarti kan ibadahnya nggak ikhlas karena mengharap-harap balasan. Justru kalau mengharap balasan itu, asalkan balasan yang diharapkan dari Allah, itulah ikhlas. Karena urusannya menyandarkan urusan pahala dan seterusnya tadi kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Justru diperintahkan kita memohon, kita berharap. Bahkan Allah sangat banyak di dalam Al-Quran mengiming-iming, memberikan jaminan-jaminan pahala surga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati. Orang-orang yang beriman, bahkan orang yang Yahudi Nasrani sekalipun Pak,
Innalladzina amanu walladzina hadu wa nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim. Orang Sobiin, orang Yahudi, orang Nasrani sekalipun, kalau dia beriman benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh, amal kebaikan, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, keyakinan-keyakinan yang akan menimbulkan rojak kita, harapan kita kepada Allah, sehingga kita semakin giat beribadah. Kopinya juga kesadaran khauf, ketakutannya harus dipupuk senantiasa ketika kita akan tergelincir, merasa akan ini sudah mulai miring-miring, khaufnya munculkan. Maka Nabi SAW benar-benar berpesan, jadikanlah khauf dan rojak itu sebagaimana sepasang sayap burung. Kenapa Rasul tidak menyatakan sayap pesawat atau sayapnya layang-layang? Karena pesawat, layang-layang itu bikinan manusia, bisa tidak presisi, tidak imbang. Tapi kalau sayap burung bikinan Allah, pasti pas, pasti pas. Apa? Belanja hemat pasti pasti pas. Seperti itu Pak. Harus. Jadi jangan kita terjebak dalam kepada dalil-dalil ya, yang dalil itu benar adanya, tapi jangan kita berat sebelah. Jangan kita hanya bertumpu pada keyakinan kemurahan Allah Subhanahu wa taala mengalahkan kemurkaan Allah, sehingga kita tamanna 'ala Allah tadi ini. Nah, ciri orang bodoh seperti itu. Selain dia memperturutkan hawa nafsunya, di antara memperturutkan hawa nafsu ini, di antaranya karena landasannya tamanna 'ala Allah. Senantiasa mengkhayal tentang kemurahan Allah, dan dia tidak takut sama sekali dengan ancaman-ancaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Beribadah karena takut, bagus. Beribadah karena takut kepada Allah, bagus. Takut karena siksa Allah di neraka, bagus, harus. Bagaimana Allah tidak menganggap itu baik? Allah sendiri yang menyatakan takutlah kalian, fattakun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Takutlah kepada siksa Allah berupa neraka yang bahan bakarnya dari api dan batu. Disebutkan oleh Allah, kon takut, fattakun naro, takutlah kalian kepada azabnya Allah di neraka. Hakikat takutnya kepada Allah, tetapi Allah menisbatkan, kenapa Allah harus ditakuti? Karena Allah punya neraka, yang neraka itu nanti akan menjadi tempat penyiksaan orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Itu sebaliknya, apabila orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wabasyiril ladzina amanu, beri kabar gembira, annallahu jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwasanya bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itu walahum fiha azwajum mutahharatun. Nah, ini senangannya bapak-bapak ayat ini. Dan bagi mereka di dalam surga itu adalah istri-istri, bidadari-bidadari yang senantiasa suci, gitu ya. Wahum khalidun, dan di dalamnya kekal selama-lamanya. Ini orang yang cerdas adalah, maka ketika kita sudah memahami hakikat kecerdasan dan hakikat kebodohan itu, Bapak Ibu sekalian, setidaknya kita punya parameter yang pas, punya ukuran yang benar di dalam memproses diri, bagaimana supaya kita diakui oleh Allah sebagai hamba yang cerdas. Jangan sampai kita dilihat oleh Allah, ditemui oleh Allah sebagai hamba yang bodoh tadi. Ukuran-ukuran itu ya, ukuran barometer itu, parameter-parameter itu kita paham, sehingga kita dalam menempatkan diri bisa pas. Juga di dalam rangka kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang pembimbing, pendidik, di dalam rangka membuat anak didiknya, putra-putranya, keluarganya cerdas, adalah kita arahkan kecerdasan itu pada kecerdasan yang sejati, bukan kecerdasan yang menipu. Apa kecerdasan menipu? Kejar dunia, kejar sekolah yang setinggi-tingginya, tapi kering dengan prinsip-prinsip ya, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut tadi. Kering dari itu, sehingga hakikatnya dia bodoh. Meskipun punya
gelar PhD, dokter luar negeri dan seterusnya, tapi apabila kering dari mandana nafsahu wa amila lima tak mau ini berarti dia hakikatnya orang tidak cerdas. Bapak-bapak sekalian ya, jadi kalau kita mendoakan anak-anak kita supaya cerdas, supaya pintar, itu orientasi pemikirannya tidak hanya kandas di dalam urusan dunia, tapi adalah cerdas yang sesuai dengan yang didefinisikan oleh Allah melalui baginda Nabi. Terhindar dari kebodohan yang dimaksud adalah kebodohan yang didefinisikan oleh Nabi, yang diilhamkan, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi orang yang senantiasa memperdulikan hawa nafsunya, dan orang yang senantiasa apa satunya memperdulikan hawa nafsu dan berangan-angan kepada kebaikan Allah. Hanya berangan-angan tetapi tidak beramal. Kemudian Bapak sekalian, ada sesuatu ini cukup pendek, bisa diurai panjang lebar sebenarnya, termasuk dalamnya adalah tentang keseimbangan khauf dan raja. Ada ya, ibu-ibu, ya, paham ya? Ya paham. Jangan sampai nggak paham malah. Tapi ini insya Allah ini gampang dipaham dan urusannya cukup gamblang. Demikian kita akhiri untuk hadis yang ke-66. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.